Apa? Siapa ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sebelumnya Ustaz minta kepada antum semua untuk hidupin audio dan video kameranya. Kalau yang hadir tapi nggak ngidupkan kamera, maka Ustaz anggap ghaib juga sama, percuma. Jadi kalau ada dia tapi nggak ngidupin kamera, maka Ustaz anggap ghaib. Tayyib. Baru berapa orang nih? Akmal, Umar, Jordan, Abdur, Arbin, Gilang, Rabi'ah, Ghaib, Abid masih belum. Omar ya, Omar. Tayyib. Omri kan, Omri. Udah salah, Umri. Sat. Gilang, kaifahaluka Gilang? Khair, Sat. Mau ke mall atau mau belajar itu? Undangan. Jordan Tapi Sat. undangan terus Jordan dari semalam undangan terus. Kenapa? Jordan. Makan ya Jordan. Apa lah? Omri mau taklim tuh, San. Arbin, udah berapa kali ghaib antum? Apa, San? Udah berapa kali ghaibnya? Setiap hari. Sekali apa nih sekali? Tuh ketawa teman kamu tuh. Teman kamu ketawa bilang sekali itu. Hah? Setahu Ustadz ya, yang namanya anak tentara dia dibentuk oleh peraturan harga mati. Ya kan? Siap salah. Masya Allah. Baik, mana yang lain ini? Kenapa baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang? Yang lain kemana? Lagi kerjain matematika, Sat. Kerjain matematika. Masya Allah. Kamera, Bid. Ya sudah, 7 orang yang Ustaz anggap hadir ya. Akmal, Jordan, Gilang, Omri, Arbin, Abdurrahim, Rizki. Rabi'ah, kenapa baru hidupkan kamera ini? Dari tadi anak kira belum mulai, Sat. Soalnya volumenya matiin. Anak kira belum mulai sama sekali, Sat. Rupanya volumenya 0, Sat. Afwan, Sat. Astagfirullah. Khair la bas. 8 orang. Kita mulai pelajarannya. Ustadz akan unmute alnya. Ustadz akan matikan semua suara. Nanti kalau Ustadz minta lagi silahkan dihidupkan ya. 6. Bismillah. Baik. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita mengenai fikih faraid, yang mana kita sudah membahas kemarin bagaimana cara mencari aslul mas'alah, apa itu an-nisabul arba'. Kemudian yang terakhir kali kemarin kita bahas usulul masail, asal-asal masalah, angka-angka berapa saja yang bisa menjadi aslul masalah. Ada 7 angka yang bisa menjadi aslul masalah,
yang disepakati, ada dua angka yang diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Diperselisihkan karena apakah dua angka tersebut aslani am sahhani, atau dua masahul mas'alah. Masahul mas'alah belum kita bahas, kita baru bahas aslul mas'alah. Kemudian juga kita bahas bagaimana bentuk apabila setelah siham bagian masing-masing orang sudah dibagikan, dikumpulkan sihamnya, dikumpulkan dan ditotal. Jika siham tersebut melebihi aslul mas'alah, itu dinamakan al-mas'alatu zaidah. Apabila dikumpulkan sihamnya, ditotal ternyata kurang dari aslul mas'alah, maka ini dinamakan dengan al-mas'alatu adilah naqisah. Apabila ditotal siham, yang mana siham itu? Nih siham nih kotak bagian yang ini. Adapun kotak yang bagian ini namanya furudul mas'alah. Apabila ini ditotal ternyata sesuai dengan angka di aslul mas'alah, maka dinamakan masalahnya itu masalah adilah. Apabila ditotal berkurang dari angka yang ada di aslul mas'alah, maka dinamakan al-mas'alatu naqisah. Apabila ditotal dan melebihi angka yang ada di aslul mas'alah, maka dinamakan dengan al-mas'alatu zaidah. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 63. Halaman 63 pembahasan mengenai al-aul. Al-aul itu apa lagi? Al-aul itu secara bahasa, al-aul lughatan lahu ma'anin minha. Al-aul secara bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya az-ziyadatu wan nuqsan wal irtifa'. Penambahan, pengurangan dan peningkatan atau penaikan. Yuqalu 'alal mizan idartafa'a. Dikatakan 'alal mizan apabila mizan tersebut, timbangan tersebut naik, meninggi. Wa fil istilah, perhatikan secara istilah apa yang dimaksudkan dengan aul, ini yang paling penting. Fil istilah huwa ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansiba. Ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansiba. Pertambahan kelebihan dari siham, maksudnya siham ini nih yang kotak di sini kita katakan kan siham namanya. Kelebihan yang ada di siham dan pengurangan dari jatah perorangan, dari nasib, jatah ansiba, jatah-jatah orang. Perhatikan. Wal usulul lati la yadkhuluha aul arba'ah. Asal-asal permasalahan yang tidak bisa dimasuki oleh aul itu ada 4. Aslul mas'alah ya, angka yang ada di sini namanya aslul mas'alah, ini sudah harus kita ketahui. Perhatikan, ada angka-angka yang tidak mungkin dia ada aul di situ. Tidak mungkin ada aul, maksudnya enggak mungkin kotak di sini berlebih dari angka yang ada di aslul mas'alah, tidak mungkin. Yaitu 4, 2, 3, 4, 8. Ini angka-angka yang tidak bisa aul. Tidak bisa aul. Wal usulul lati yadkhuluha al-aul thalathah. Adapun asal masalah yang bisa terjadi aul di dalamnya, aul ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansiba. Ini harus dihafal pengertiannya. Ada 3 angka, 6, 12, 24. Jangan ada lagi yang bertanya, Ustadz 2, 3, 4, 8, 6, 12, 24 ini angka dari mana? Jangan ada lagi yang bertanya. Ini sudah jelas, angka-angka ini adalah angka-angka aslul mas'alah. Tidak perlu lagi ditanya.
ada sebagian aslul masalah itu yang tidak mungkin terjadi aul di dalamnya, yaitu angka 2, 3, 4, 8. Ada angka-angka yang bisa terjadi aul di dalamnya, yaitu angka 6, 12 dan 24. 6, 12 dan 24. Fa aslu sittah, maka asal 6, asal masalah, jika asal masalahnya itu 6, sittah, ya'ulu ila asyrah bil fardi waz-zawji, bisa meningkat atau meninggi atau lebih sampai 10 bil fardi waz-zawji, baik sendiri ataupun berpasangan. 7, 8, 9, 10 bisa meningkat ke sampai 10. 7, 8, 9, 10. Perhatikan contohnya, mithalul aul ila sab'ah, halakat halikatun an zaujin wa ukhtin syaqiqah wa jaddah. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, saudari kandung dan nenek. Perhatikan, suami zauj mendapatkan setengah dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita bahas. Jadi dapat setengah. Ukhtun syaqiqah juga dapat setengah karena syarat dan ketentuannya sudah sesuai. Suami setengah, ukhtun syaqiqah setengah. Jaddah mendapatkan 1/6. Setengah, 1/6. Ustaz, bagaimana ini setengah? Setengah kan udah habis ini, setengah-setengah hartanya. Kok ada 1/6 lagi? Nah, karena jaddah tetap berhak mendapatkan harta, maka jatahnya 1/6, maka cara membaginya kita hitung 2, 6. Mana angka yang paling besar? Atau dengan metode an-nisabul arba'. Dengan metode an-nisabul arba', 2 dengan 2 at-tamatsul, kita cukup ambil 1. 2 dengan 6 ini at-tadakhul, bisa kita ambil angka yang paling besar yaitu 6. Maka kita jadikan aslul masalah 6. Perhatikan, 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3, 6 bagi 6, 1. Di total 3, 3, 3, totalnya 7. Dibuat 7 di sebelahnya. Nah, jadi bagaimana cara membaginya setelah ini Ustaz? Kalau sudah dapat kayak gini, gampang. Misalnya hartanya ada 700.000, dibagi 6 atau dibagi 7 Ustaz? Dibagi 7. Akhirnya masing-masing dapat 3 dari 700.000, 300.000. 3 lagi 300.000, 1 lagi 100.000. Selesai. Itu dinamakan dengan mas'alatul aul, pembahasan kita sekarang. Ini dari angka 6 ke angka 7 dia. Naik dia ke angka 7. Kita katakan angka 6 bisa naik sampai ke angka 10. 7, 8, 9, 10 bisa. Perhatikan contoh, bisa jika 6 naik ke 8. Halakat halikatun an zaujin wa ummin wa ukhtaini syaqiqatain. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, ibu, 2 saudari kandung. Cara membaginya, suami dapat setengah, ibu dapat 1/6. Kenapa? Kenapa Rabi'ah ibu dapat 1/6? Coba Ustaz tanya nih. Rabi'ah, kenapa ibu dapat 1/6? Di depan suaranya. Kenapa ibu dapat 1/6? Memang udah furutnya gitu Ustaz. Ada aja. Syaratnya kan udah kita pelajari ya Rabi'ah. Ibu dia ada 2, dia dapatkan antara 1/3 sama 1/6. 1/3 dengan syarat yang sudah kita pelajari, 1/6 dengan syarat yang sudah kita pelajari. Ibu dapat 1/6 karena ada ini ya, jam'un minal ikhwah wal akhawat, ada 2 orang. Kalau 1 orang maka ibu bisa saja dapat 1/3. Seperti itu yang harus kita ketahui. Akmal. Kenapa suami dapat 1/2? Setengah. Kalau menurut Anda sih karena juga bilangan furutnya sudah ditentukan. Kenapa memang sudah ditentukan, tapi kan syarat-syaratnya sudah kita bahas.
Syarat dia mendapat syarat Syaratnya lupa, Sat. lupa. Itu lupa. Jayid la ba'sa. Lain kali di murojaah. Sat. Khair. Tayyib, suami dapat seperdua atau setengah karena tidak ada anak. Maka suami dapat setengah. Ibu dapat seperenam di sini karena ada jam'un minal ikhwa wal akhwat, sekumpulan saudara ataupun saudari baik kandung ataupun seibu. Itu yang menyebabkan ibu dapat seperenam. Dan syarat-syarat lainnya yang harus antum hafal. Maka di sini kita hitung 2, 6, 3. 2 dengan 3 kalau kita katakan ini namanya at-tabayun. Kalau at-tabayun itu caranya dikalikan saja 2 kali 3. Berapa totalnya? 6. Kalau 6 dengan 6 maka tinggal ambil salah satu aja. 6 taruh di atas. Lalu dibagikan 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1. 6 bagi 3 2, 2 kali 2 dengan di atas 4. Berarti 4 di sini. Kalau 4 masing-masing dapat 2. 2. Kita hitung 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 3 8. Maka 8 ditulis di atas. 6 meningkat ke 8. Kenapa di sini pengertiannya? Perhatikan. Ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansiba. Karena siham mereka ini meningkat dari 6 jadi 8. Jadi konsekuensinya kalau meningkat wa naqsun fil ansiba, akhirnya jatah perorangan pun berkurang. Jadinya jatah per orang berkurang. Kalau dia tetap saja 6 di sini, hartanya misalnya angkanya tetap 6 di sini, hartanya ada 100 juta, maka 6 bagi 100 juta bagi 6 tentu lebih banyak masing-masingnya. Jadi karena meningkat dia 8, 100 juta bagi 8, maka akhirnya berkurang jatah per orangnya. Itulah pengertian aul, ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansiba. Tayyib. Meningkat ke 9. Meningkat ke 9. Mithalul auli ila tis'ah. Halakat halikatun an zaujin wa ukhtaini li abin wa ukhtaini li ummin. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, dua saudari sebapak dan 2 saudari seibu. Zauj mendapatkan setengah, ukhtaini li ab mendapatkan 2/3, ukhtaini li mendapatkan 1/3. Ukhtaini li mendapatkan 1/3. Kita hitung dengan cara metode an-nisabul arba', 2, 3. Maka dengan cara mengalikannya 2 kali 3 6, maka kita taruhlah 6. 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 kali 2, 6 bagi 3 2 kali 2 4. Jadi 4 di sini masing-masing dapat 2. 6 bagi 3 2, berarti 2 kali 1 2. 2 1 per orang dapat 1. Totalkan 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 3 9. Sama seperti yang sudah kita bahas ya. Meningkat ke 10. Halakat halikatun an zaujin wa ummin wa ukhtaini syaqiqataini wa ukhtaini li Wafat seorang wanita meninggalkan suami, ibu, 2 saudari kandung, 2 saudari seibu. Suami dapat setengah, ibu dapat 1/6, ukhtaini syaqiqataini 2/3, ukhtaini li ummin 1/3. Maka 2 6 3 3, 3 dengan 3 tamatsul, ambil 1, 3 dengan 6 ambil ini tadakhul, ambil yang paling besar. 2 sama 6 ini at-tadakhul juga, ambil yang paling besar yaitu 6. 6 kita jadikan di atas. 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 kali 2 4, 6 bagi 3 2. Masing-masing dapat 1, ini masing-masing dapat 2. Total 1 2 4 6 7 10.
Inilah contoh-contohnya. Tiga belas, 15, 17, 24, 27. Tiga belas. Nah, jadi sampai situ ada yang perlu ditanyakan? Tar Ustaz, hidupkan dulu apa kalian? Audio kalian. Masya Allah. Silakan dihidupkan audionya masing-masing. Kaifa? Siapa yang belum paham tanya. Hidupkan audionya masing-masing. Berapa orang yang hadir ini? Minyak. Baik. Ada pertanyaan? Hidupkan suaranya. Abid, hidupkan suaranya Abid. Mana Abid ini? Suruh hidupkan suara. Abid nggak paham kan? Masya Allah. Jordan ini ngapain? Jordan ini nggak ada orangnya, ngidupkan video. Yunus lagi ngapain ini? Allahu Akbar. Akmal, aina sautuka? Aina sautuka? Azza. Azza. Kaifa? Is'al. Bentar. Is'al. Iham itu yang haul, yang samin, yang 8 Ustaz. Apa? Hamil yang haul yang 8. Aul yang 8. Anda ingin memperjelas saja Ustaz. Si ham itu yang 3122 ya Ustaz. Iya. Si hamnya di kotak yang sebelahnya lagi. Yang setengah itu angka furud. Itu angka furudnya. Jatah masing-masing dari Al-Qur'an. Yang 6 itu diambil dari 2 kali 3. Angka 6-nya itu Ustaz. 2 kali 3 gitu Ustaz. Angka 6 Yang 8 atau 6 kalikan ya. 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Kan gini, 6 bagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 2 dengan yang di atas. Kali 2 4 Ustaz. 4. Totalnya 4 di sini. Karena 2 orang kan ukhtain 2. Totalnya 4, berarti masing-masing berapa? Oh, maksudnya 2 satu orang. Satu orang 2 jadinya, makanya ditulisnya 2 di sini, 2. Paham? Terus? Oh, yang naik ke 8 ini karena nanti dari hasil pembagian ya, Ustaz? Hasil total. Total tambahan 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 3 8. Makanya naik, Ustaz. Iya, makanya lebih dia. Aturannya asal masalahnya kan 6.
Cuma karena orang-orang ini berhak mendapatkan ini, nggak bisa dibuang mereka, nggak bisa mereka karena udah habis hartanya kau nggak dapat, nggak bisa kayak gitu. Mereka sama-sama kuat mendapatkan hak dari harta warisan, makanya tetap diberikan mereka harta warisannya. Paham, Akmal? Paham Ustaz, insyaallah. Misalnya Akmal dengan adik-adik Akmal, apakah cuma Akmal aja yang mendapatkan warisan? Kan enggak. Adik-adik Akmal juga berhak mendapatkan warisan, sama seperti itu kasusnya. Paham Ustaz, insyaallah ana paham Ustaz. Baik. Jadi yang mana nih? Muhammad Rizki, Muhammad Zuri, Muhammad Suli kan udah Ustaz katakan. Yang hadir tapi videonya nggak hidup, itu Ustaz anggap gaib. Sat, bentar Sat, ana bantu mama ana bentar Sat. Mak, bantu mama. Suli, bantu siapa? Akmal, ini nggak ada orangnya ini Suli ini. Akmal, Omri, Rabi'ah, Abid, Jordan, Arbin, Yunus. Suli habis bangun tidur, belum cuci muka. Baik. Kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan, baik itu Robi'ah, Omri, Arbin, Yunus, Abid, Abdurrahim, Rizki, Suli, Jordan. Baik. Ngerti kal? Mana Gilang tadi? Ngerti. Gilang udah pulang. Kok ketawa Om Arbin? Jayid. Kalau sudah berarti pulanglah kita sama-sama karena Gilang sudah pulang. Dia nitip absen aja berarti ya. Nitip absen aja Gilang ya. Ya ada akhlaknya duluan pulang. Tayyib, nggak ada akhlaknya memang. Ini nggak jelas nih Zuhri. Ada tapi bantu orang tua, gimana ceritanya nih? Tayyib. Allahu Akbar. Kita selesaikan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.